tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Yang terhormat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Yulindra Dedi SSTP MSI. Yang kami hormati Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandar Udara Cilikriwut atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kemenak Kalimantan Tengah, Kepala Bank Indonesia, Perusahaan Maskapai Penerbangan atau yang mewakili, serta para undangan yang telah hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul menghadiri acara brainstorming meeting yang mengangkat tema meningkatkan pelayanan transportasi udara dalam melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah. Salah satu potensi adalah dengan kolaborasi pelaksanaan ibadah umroh dan wisata religi lainnya bertempat di Viprum Bandar Udara Cilikriwut, Palangkaraya, Rabu 27 September 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengar bersama sambutan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Bapak Yulindra Dedi SSTP MSI. Disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang kami hormati EJM Angkasa Pura II Bandar Udara Cilikriwut, Palangkaraya, yang mewakili dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu dari pimpinan maskapai yang hadir dalam kesempatan yang baik ini dari Garuda, Lion, Citylink, Smart, Cakrawala Aviation, cabang Palangkaraya. Dan ini sudah hadir semua nih. Kami minta berkenan dari Lion, kemudian dari Garuda bisa bergabung di depan lah. Nanti kita berdiskusi bersama-sama. Silakan. Silakan Pak Agung. Nah, Pak Agung udah jauh-jauh datang dari Banjarmasin nih. Tidak terjebak macet Pak ya. Pak Agung ya, aman ya. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih pimpinan maskapai yang sudah hadir dalam kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu dari agen-agen perjalanan, travel, dan agen tour terkait kegiatan perjalanan religi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, secara khusus di Kota Palangkaraya, yang sudah hadir bersama-sama kita dalam kesempatan yang baik ini. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita boleh sama-sama hadir dalam kegiatan kita brainstorming meeting. Awalnya memang rencananya mau melaksanakan kegiatan coffee morning, cuman karena acara siang, kami diskusi dengan kawan-kawan, topik rapatnya kita rubah sedikit, tidak lagi coffee morning, tapi brainstorming. Kenapa brainstorming Bapak Ibu? Ini adalah rapat kita yang kedua. Dalam FGD kita sebelumnya kita mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan, isu-isu yang menjadi kendala selama ini yang kita hadapi di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di ibu kota provinsi Palangkaraya ini, terkait potensi penerbangan yang bisa kita angkat, yang bisa kita kembangkan sehingga Bandar Udara Cilikriwut ini bisa semakin meningkat trafficnya. Nah, salah satu adalah melalui brainstorming. Kami sangat berhadapkan ide, masukan, saran dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan solusi-solusi terkait permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat data yang ada, load factor penumpang yang ada di Bandar Udara Cilikriwut nanti juga akan dilengkapi oleh kawan-kawan dari AP2. Kalau kita melihat dari waktu normalnya hari Minggu sampai Kamis, load factor penumpang itu bagus.
itu rata-rata di atas 70, 80 bahkan bisa sampai 90%. Nah tapi kendala kita Bapak Ibu sekalian ketika di hari Jumat Sabtu, nah ini load factornya jauh turun, ya bahkan bisa sampai 50%, 60%. Bahkan kadang-kadang teman-teman dari maskapai Lion yang biasanya hari Sabtu itu bisa 2 kali melayani penerbangan, kadang-kadang penumpang itu digabungkan menjadi 1 kali penerbangan sehingga akhirnya terjadi pengurangan jumlah rute penerbangan. Nah ini menjadi PR kita. Nah kemudian yang kedua juga dari sisi barang yang keluar masuk Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bandar Udara Cilikriwut. Tidak seimbang Bapak Ibu. Barang yang masuk itu di kisaran antara 30 ton sampai dengan 50 ton per hari. Tapi yang keluar di kisaran hanya 5 ton, pernah tertinggi kurang lebih 9 ton. Nah, artinya masih jomplang sekali perbandingan barang masuk dan barang keluar. Nah tapi di masa kabut asap ini kami melihat juga Pak Arda, Pak IJM, sepertinya istilahnya progres barang yang masuk juga ada sedikit penurunan nih dibandingkan hari-hari biasa. Nah kita berharap kondisi kabut asap ini bisa segera teratasi dan hujan bisa segera turun. Hari ini saja dari kemarin saya sudah khawatir, saya komunikasi dengan Pak IJM bagaimana kondisi di bandara, jarak pandangnya apakah masih aman. Kemarin masih di angka 2000. Nah tadi pagi visibility-nya hanya di angka 400 Pak ya, sehingga akhirnya ada beberapa penerbangan yang jadwalnya tertunda. Dan kita bersyukur hari ini semuanya bisa berjalan. Nah kekhawatiran kita kalau dari BMKG tadi saya cek di data dengan kawan-kawan, potensi hujan kita kemungkinan besar turun di tanggal 3, tanggal 4 Oktober. Itu masih prediksi ya. Tapi mudah-mudahan sebelum tanggal 3, tanggal 4 sudah bisa turun hujan sehingga bisa mengurangi kondisi asap yang ada. Nah kemudian permasalahan yang berikut adalah terkait harga tiket. Nah kemarin pada saat kita rapat dengan Badan Kebijakan Transportasi Nasional, salah satu isu yang kita sampaikan kepada Badan Transportasi Nasional ini adalah terkait harga tiket. Kalau di Bandara Cilikriwut ini masih tidak jauh berbeda dengan Bandar Udara Samsudin di Banjarmasin. Tapi untuk 2 kabupaten, Kobar dan Kotim, harga tiketnya melambung tinggi karena memang kondisi bandaranya perlu ada peningkatan. Misalnya dari sisi landasan pacunya perlu penguatan landasan pacu, perlu ada overlay sehingga pesawat berbadan besar bisa masuk. Nah kondisi sekarang pesawat berbadan besar belum bisa masuk sehingga akhirnya harga tiketnya cukup tinggi. Misalnya Sampit Semarang itu bisa mencapai angka 2 juta Pak. Sampit Jakarta bisa 2 juta. Sangat jauh berbeda ketika kita berangkat dari Palangkaraya, sehingga banyak masyarakat dari Kotim, Sampit dan sekitarnya akhirnya berangkat dari Bandara Udara Cilikriwut. Tapi di satu sisi juga menguntungkan kita. Nah kami sampaikan juga pada saat itu Kalteng ini cukup unik dibandingkan provinsi yang lain, termasuk provinsi yang memiliki cukup banyak bandara. Kalteng ini ada 9 bandara, tapi yang terbesar ada 3, Palangkaraya, Pangalanbun dan Sampit. Ditambah satu lagi yang ada melayani keluar Provinsi Kalimantan Tengah itu adalah Bandar Udara HM Sidik di Muara Tewe. Nah ini kendala yang kita hadapi terkait harga tiket, ditambah lagi memang kondisi harga BBM yang saat ini kembali naik. Nah kemudian yang berikut, permasalahan yang kita lihat dalam FGD kita yang pertama beberapa waktu yang lalu, itu kita melihat potensi penerbangan yang melayani masyarakat yang akan melakukan perjalanan umroh. Sebenarnya dari Kalimantan Tengah cukup tinggi potensinya. Tadi kami diskusi dengan Pak Kakanwil, potensi masyarakat Kalteng yang berangkat umroh dari Kalimantan Tengah ini cukup tinggi, mulai bulan Maret beliau sampaikan tadi. Tapi sayangnya sebagian besar dari jemaah-jemaah yang dari Kalimantan Tengah ini semuanya transit. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Banjarmasin, ada yang ke Jakarta. Sehingga akhirnya tidak ada yang bisa terbang langsung dari Palangkaraya. Nah kemarin kami diskusi dengan beberapa maskapai pada saat kita on air ya, on air pada saat HUT Kalteng pada saat itu, ada potensi yang sepertinya bisa ditangkap oleh maskapai. Misalnya dari Lion dan Garuda itu bisa memfasilitasi penerbangan dari Palangkaraya langsung menuju tujuan, misalnya ke Jeddah, Mekah dan lain sebagainya. Transitnya mungkin hanya sekali tanpa ganti pesawat, misalnya ke Kuala Namu, Medan. Sehingga
potensi-potensi yang ada di Kalimantan Tengah itu sepenuhnya terlayani di Kalimantan Tengah, dan juga mengurangi beban bagi jemaah yang akan berangkat, karena tidak harus turun naik berganti pesawat, kemudian harus menginap lagi di Jakarta, Surabaya atau tempat-tempat tujuan sebelum berangkat ke tujuan. Nah, ini potensi-potensi yang pada dasarnya bisa kita kembangkan. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya, seperti di awal tadi saya sampaikan, penerbangan kita di hari Jumat Sabtu ini mengalami penurunan cukup signifikan. Karena masyarakat Kalimantan Tengah, khusus Kota Palangkaraya, sepertinya Jumat Sabtu itu banyak berlibur berwisata ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan-angkutan darat menuju ke provinsi-provinsi lain, misalnya ke Banjarmasin dan lain sebagainya. Nah, kemudian masyarakat yang dari luar provinsi Kalimantan Tengah, hari Jumat Sabtu itu jumlah yang datang itu jauh menurun. Karena sepertinya masyarakat yang datang ke Kalimantan Tengah itu adalah pekerja, baik itu statusnya sebagai birokrasi atau kepentingan-kepentingan bisnis. Sehingga mereka rata-rata berangkat itu mulai hari Minggu. Hari Minggu udah mulai meningkat, stabil lagi dia, sampai dengan hari Kamis. Jumat turun lagi. Nah, artinya kesimpulan sementara kami kemarin, dari sisi potensi pariwisata kita ini belum menjadikan Kalteng sebagai salah satu provinsi destinasi wisata. Padahal kalau kita lihat potensi wisata di Kalimantan Tengah cukup besar. Misalnya di Kota Waringin Barat itu ada Taman Nasional Tanjung Puting dan ikon orangutannya. Kalau kita ke Pangkalan Bun, kita sering menjumpai turis-turis dari luar negeri yang datang ke Pangkalan Bun hanya untuk melihat Tanjung Puting, melihat orang utannya. Ya. Nah, hanya saja kemarin sempat menurun ketika di masa Covid. Nah, sekarang udah mulai naik lagi. Ada keinginan juga pada saat itu bagaimana kita mencoba membuka rute baru, mencoba misalnya Pangkalan Bun menuju Bali. Ya, kemudian dari Pangkalan Bun bisa ke Palangkaraya. Menghidupkan kembali, dulu pernah ada pesawat wing yang melayani rute Palangkaraya Sampit Pangkalan Bun sebelum Covid. Makanya itu kemarin kami tawarkan ke pihak Lion yang pernah dulu melayani Palangkaraya Sampit Pangkalan Bun, sorenya demikian juga dari Pangkalan Bun mereka ke Balikpapan. Itu masa sebelum Covid. Jadi kadang-kadang kalau sebelum Covid dulu, kami yang PNS ini ketika akan melakukan kegiatan dinas ke Sampit Pangkalan Bun pakai wing pagi, sorenya udah bisa pulang lagi. Nah, rute itu coba kita lihat potensinya untuk kita hidupkan kembali. Kemudian melihat potensi yang lain, Pangkalan Bun sebagai pusat pariwisata juga yang ada di Kalimantan Tengah dengan ikon orangutannya sudah terkenal sampai ke mancanegara. Coba kita hidupkan kembali itu. Kebetulan juga Pak Gubernur sudah ber-MOU dengan Gubernur Bali dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggulan di Kalimantan Tengah yang bisa dikerjasamakan dengan Provinsi Bali. Salah satunya adalah potensi pariwisata. Nah, kemudian di Palangkaraya juga ada Taman Nasional Sebangau yang dikenal dengan air hitamnya. Nah, potensi-potensi ini tinggal bagaimana kita mengemasnya sedemikian rupa sehingga harapan kita di weekend itu jumlah penerbangan yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah, baik di Palangkaraya, Pangkalan Bun dan yang lainnya, itu bisa normal seperti juga hari-hari kerja lainnya. Artinya potensi wisata kita ini menarik orang untuk melihat, datang ke Kalimantan Tengah. Nah, itu beberapa isu-isu dan permasalahan yang selama ini kita hadapi di Kalimantan Tengah yang juga berdampak secara langsung terhadap perkembangan bandara-bandara yang ada di Kalimantan Tengah, secara khusus di Bandara Udara Cilikriwut. Nah, ada beberapa solusi kemarin yang coba kita tawarkan kepada kawan-kawan maskapai melihat potensi wisata religi atau umroh ini, di mana masyarakat Kalimantan Tengah keberangkatannya sebagian besar itu melalui Bandar Samsudin Nur, Banjarmasin. Bagaimana kita coba pelan-pelan kita tarik semuanya ke Bandar Udara Cilikriwut. Tujuannya Kuala Namu, Medan. Nah, kemudian
baru langsung kita ke Jeddah ataupun Madinah. Nah, ini kita bekerja sama dengan kawan-kawan dari agen-agen travel umroh yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga secara khusus di Kota Palangkaraya. Kemudian juga kita mohon dukungan dari Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa juga merangkul, mengajak kawan-kawan travel agent yang ada di Kalimantan Tengah. Pada saatnya bisa kita cobalah, kita coba dulu, kita uji petik dulu. Misalnya bisa kita kumpulkan 300 orang yang akan berangkat umroh, berangkat langsung dari Bandar Udara Cilikriwut, langsung terbang ke Jeddah, transit sekali di Kuala Namu. Kami yakin dari sisi biaya akan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita harus transit di Jakarta, Surabaya bermalam 1 hari, ngumpul lagi dengan jemaah-jemaah dari provinsi yang lain baru berangkat. Nah, kalau semuanya terpusat dari Palangkaraya, transit di satu titik berangkat, pasti akan lebih efisien dari sisi biaya. Kemudian kita sinergi juga dengan kantor kesehatan pelabuhan dan juga keimigrasian yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kemudian solusi lainnya di samping perjalanan umroh, potensi yang bisa kita angkat itu adalah bagaimana wisata-wisata dan juga event-event budaya wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini kita masifkan, kita maksimalkan. Kemudian yang berikut, pemasaran hasil-hasil UMKM, handicraft yang ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana ini bisa dikenal masyarakat secara luas, tidak hanya untuk kepentingan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah, tapi juga bagaimana barang-barang handicraft dari Kalimantan Tengah itu bisa juga banyak keluar melalui bandara kepada masyarakat yang berada di provinsi lainnya. Syukur-syukur bisa sampai ke mancanegara kita ekspornya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya misalnya. Ini PR kita semuanya, PR Kalimantan Tengah. Kami yakin dengan dukungan Bapak Ibu, sekaligus juga kami mohon dukungan dari BI Perwakilan Kalimantan Tengah. Ini adalah sedikit permasalahan yang kita hadapi, Pak, yang perlu kita sikapi agar pada saatnya Kalimantan Tengah ini tidak hanya dikenal sebagai masyarakat konsumtif. Banyak membeli barang-barang dari luar, sementara potensi-potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini belum bisa dikemas secara maksimal, belum bisa dipasarkan secara maksimal keluar Kalimantan Tengah. Nah, kemudian proses-proses yang bisa kita lakukan adalah menjalin kemitraan, kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka kita melakukan promosi-promosi terkait sektor-sektor unggulan yang ada di Kalimantan Tengah. Misalnya bersama dengan maskapai bisa dibantu untuk publikasinya, kemudian promosinya melalui media-media yang dimiliki oleh maskapai-maskapai yang terbang di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian kan melibatkan semua stakeholder komunitas-komunitas lainnya, sehingga potensi-potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini betul-betul bisa lebih maksimal lagi. Harapan paling utama kita adalah bagaimana bandara ini, Bandara Cilikriwut sebagai pintu gerbang dari Provinsi Kalimantan Tengah betul-betul bisa maksimal. Nah, kita sebentar lagi tanggal 15 Oktober nanti akan melaksanakan event internasional lagi, UCMTB, balap sepeda gunung dunia yang akan digelar 15 Oktober. Nah, kita sudah mulai berbenah. Terima kasih pihak bandara sudah juga mulai membersihkan atap sehingga lebih kinclong lagi. Saat ini kalau kita masuk tadi sisi sebelah kanannya itu sudah sangat kinclong, tinggal tengah dan sisi kirinya nanti sebelum tanggal 15 sudah betul-betul indah. Sehingga tidak lagi tertutup oleh lumut-lumut yang ada itu. Ya, sehingga event tanggal 15 Oktober nanti bisa semakin meriah. Kita menyambut atlet-atlet dari negara-negara yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kita sampaikan potensi-potensi dari sisi ibadah umroh dan wisata religi. Yang kita lihat ini sudah banyak juga mempromosikan pelayanan-pelayanan wisata religi yang akan diberikan, misalnya ini yang dari Balikpapan dan lain sebagainya. Kami yakin juga dari Palangkaraya juga sudah melakukan ini, tinggal bagaimana kita mencoba merangkul. Kita coba uji petik, test case, ya, kita terbang langsung dari Palangkaraya. Nanti setelah rapat ini atau setelah brainstorming meeting ini, misalnya kita sepakati
ada semacam tim kecil yang bisa kita bentuk, ada kawan-kawan dari travel agent, ada dari perhubungan, ada Kanwil Kemenak, ada dari BI, ada dari maskapai untuk merumuskan strategi apa yang bisa kita ambil nih, yang bisa kita lakukan dalam waktu segera. Misalnya ambil jangka pendeknya 3 bulan ke depan, ya, sampai dengan akhir tahun ini kita cari solusi, cari langkah-langkah efektifnya sehingga di awal tahun 2024 sudah bisa ada maskapai yang melayani penerbangan umroh direct langsung dari Palangkaraya menuju Jeddah dan Madinah. Saya optimis dan yakin dengan kebersamaan pada saatnya mimpi kita ini bisa kita wujudkan. Nah, kemudian yang kedua juga tadi dengan Pak Kanwil kita diskusi, kemarin sudah disampaikan juga ke Bapeda, kita menghidupkan kembali Bandar Udara Cilikriwut sebagai embarkasi antara. Terakhir 2018 Pak ya. Nah, mudah-mudahan embarkasi antara ini bisa segera kita hidupkan. Tapi sebelum itu kembali berjalan, nah harapan kita jangka pendek ini 3 bulan ke depan, tim kecil yang pada saatnya nanti kita bentuk sudah bisa merumuskan nih langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Sehingga 2024 kita bisa melayani jemaah umroh langsung dari Palangkaraya transit 1 kali ke Jeddah untuk kepentingan keimigrasian dan juga dengan KKP-nya, Kantor Kesehatan Kepelabuhanan. Ya, memberikan kenyamanan juga kepada masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, itu mungkin sebagai pengantar awal dari kami untuk mengajak kita untuk berpikir, mencari ide, mencari solusi yang berdasarnya menjadi bahan diskusi kita dalam brainstorming meeting kita pada siang hari ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas ide-ide cemerlang yang telah disampaikan di sini. Kemudian kita langsung saja untuk mendengar bersama pendapat dan pandangan, sudut pandang dari perwakilan serta dari bapak-bapak yang hadir atas brainstorming meeting kita hari ini. Mohon izin saya mulai dari Bapak EJM PT Angkasa Pura II, dimohon untuk menyampaikan pandangan dan pendapat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian yang kami hormati juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat kelas 2 Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Bapak Ibu pimpinan dari BUAU atau Badan Usaha Angkutan Udara, ada dari Lion, Ibu dari Garuda, kemudian dari Citylink juga hadir, kemudian Bapak Ibu pimpinan dari wisata haji dan umroh ya kalau saya biasa menyebutkan. Jadi sedikit yang bisa kami sampaikan terkait acara hari ini adalah yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiasi dari acara ini gitu ya, karena inisiasi ini adalah berkumpul semua ekosistem pariwisata, khususnya pariwisata ibadah umroh khususnya gitu ya. Jadi ekosistem pariwisata itu kalau sepemahaman saya ada unsur dari sektor dari pemerintah dalam hal ini Pak Kadis Hub, kemudian ada dari Kementerian Agama, kemudian ada sektor dari sektor usahanya, ada sektor transportasi, ada bandaranya, ada maskapainya, kemudian ada sektor swastanya gitu ya, bisa untuk pengusaha wisata haji dan umroh. Jadi inilah ekosistem yang harus terus berkolaborasi. Goalnya apa sih? Goalnya juga kita sama-sama outputnya adalah melayani ya, melayani masyarakat, melayani penumpang kita dalam melaksanakan ibadah umroh khususnya dapat terlayani dengan baik, efektif, efisien dengan pelayanan yang optimal gitu. Kemudian sedikit mungkin kita di pertemuan siang hari ini goalsnya tadi adalah bagaimana sih upaya meningkatkan traffic khususnya di Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya ini
dengan optimalisasi ekosistem pariwisata untuk wisata haji dan umroh, khususnya umroh dalam hal ini gitu ya. Nah, kalau kami lihat data penumpang harian kami ini masih di angka rata-rata 2.000 pax per hari, padahal kapasitas terminal kami saja 3 juta per tahun, atau seharusnya bisa menampung satu hari kurang lebihnya 5.000 lebih penumpang. Tapi penumpang kami satu hari masih 2.000 pax. Dari 2.000 itu komposisi untuk departure penumpang yang berangkat dari Palangkaraya ini masih di angka rata-rata kurang lebih 800 pax, dan untuk kedatangan kurang lebih rata-ratanya ada di 1.200 maupun 1.300. Jadi banyak penumpang yang datang. Nah, tentunya dengan inisiasi-inisiasi seperti ini harapannya adalah peningkatan traffic yang melalui Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya. Dan tentunya pertemuan siang hari ini juga dalam langkah pemetaan ya. Jadi kita itu sebenarnya juga butuh banyak saran, masukan dari seluruh stakeholder, dari seluruh ekosistem pariwisata yang hadir siang hari ini. Mungkin ada inisiasi, ada ide, ada gagasan, ada konsep terkait peningkatan traffic khususnya untuk melayani penumpang yang melakukan ibadah umroh. Tadi disampaikan oleh Pak Dedi bahwa ternyata banyak juga jamaah umroh tapi terbangnya melalui kota lain, tidak melalui kota Palangkaraya, padahal itu adalah penumpang atau jamaah-jamaah dari kota Palangkaraya. Nah, ini tentunya menjadi suatu inisiasi yang baik, harapannya nanti juga ditemukan suatu inisiasi, suatu ide-ide, karena ini yang hadir adalah pelaku-pelakunya langsung, pelaku-pelaku usahanya dari sektor bisnisnya untuk wisata haji dan umroh maupun sektor dari transportasi ya, ada dari sisi maskapai. Mungkin itu sedikit untuk awalan, nanti kita mungkin akan banyak diskusi, akan banyak pemetaan kenapa kok banyak penumpang kita, jamaah umroh kita yang terbang tidak melalui Palangka. Kemudian apakah inisiasi memungkinkan dari sisi maskapai menerbangkan jamaah umroh itu dari Palangka, yang tadi disampaikan Palangka ke entry pointnya adalah melalui Kuala Namu, kemudian langsung ke Jeddah dan sebagainya, dan seperti itu gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai awalan diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak EJM atas pendapatnya terkait pariwisata umroh yang diangkat pada siang hari ini. Bagaimana, langsung saja kita bertanya kepada Kepala Kakanwil untuk bisa memberikan pandangan dan pendapat atas isu dan ide-ide yang tadi termasuk dalam gagasan. Disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati Kadishub Provinsi Kalimantan Tengah, Angkasa Pura yang mewakili dari perwakilan BI Kalimantan Tengah, maskapai Garuda, Lion, dan yang lainnya yang kami hormati, dan para travel yang hadir bersama kita yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini dari pihak Dinas Perhubungan menginisiasi dalam rangka untuk meningkatkan transportasi udara Bandara Cilikriwut di Palangkaraya. Inilah bandara yang kita banggakan di Provinsi Kalimantan Tengah, terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah dari 9 bandara yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, lumayan banyak. 14 kabupaten kota ada 9 punya bandara. Gitu. Cuman memang tidak tercapai target apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, selgianya 5.000-an lah per hari. Ini baru kurang lebih 2.000 saja yang melewati bandara di sini. Dan melihat kondisi sekarang bahwa bepergian umrah itu lumayan banyak setelah
masa Covid berakhir, ya luar biasa lah. Dari dari umat Islam yang akan melaksanakan ibadah umrah, Provinsi Kalimantan Tengah ini potensinya sangat banyak. Dan memang data yang ada pada kami, travel penyelenggaraan haji dan umrah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini ada 47 yang terdaftar di Kementerian Agama. Saya tadi melihat ada tayangan itu dari Balikpapan ya. Balikpapan itu tidak ada izin di sini. Mohon maaf ya. Tidak ada izin, tidak terdaftar pada kami. Jadi perlu sekali disampaikan kepada masyarakat, kalau ingin bepergian umrah itu harus travel yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memudahkan pengawasan. Ini ada beberapa kejadian bepergian umrah melalui pengepul, istilah kami itu pengepul. Tapi travelnya tidak ada di Palangkaraya, tidak ada. Yang jelas di Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada. Lalu terjadilah tidak berangkat, ya alias penipuan lah. Tidak jadi berangkat, akhirnya Kemenak jadi saksi, dipanggillah di Polda. Yang si pengepul tadi ya sudah di ini untuk memberikan keterangan, karena dia memakai travel di luar daerah yang tidak ada izinnya di sini. Kantornya di mana, pemiliknya siapa, tidak jelas. Yang orang sini hanya sekedar mengumpulkan saja, dikirim ke lain, ke travel yang lain. Jadi saya sangat mendukung travel yang berizin yang ada di Kalimantan Tengah. Itu tadi ada 47 travel, dan yang cabang yang induknya itu ada 5. Yang induknya ada 5. Kota Palangkaraya hanya 1. Ada cuma 2. Kota Palangkaraya ada 2 induknya. Yang ketiga Sampit, yang keempat itu Kobar. Yang induknya itu. Kemudian selebihnya itu adalah cabang. Ya tidak masalah, yang penting cabang itu ada terdaftar, jelas kantornya, pimpinannya. Jadi bisa termonitor lah begitu. Kita dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa umrah itu coba tayangkan kembali yang Balikpapan tadi mana? Balikpapan, ya ini. Sebenarnya aturannya minimal itu 28,5, tidak ada 2,7. Jadi ini perlu kehati-hatian kalau di bawah standar. Khawatirnya itu kalau terjadi itu tadi. Nah itu. Kadang-kadang ya si pengepul ini gini. Ini kami mencari jamaah murah di bawah harga orang-orang yang ada di sini. Padahal dia cuman ikut terhadap travel yang di luar. Iya. Kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawabnya? Kan begitu. Nah, oleh karenanya kita himbau semua kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar berhati-hati untuk memilih travel. Carilah travel yang jelas. Misalnya yang terdaftar di Kota Palangkaraya, Ustadz Gipari, itu nama travelnya Raihan ya. Raihan. Dan yang ya ada pada kami, kalau mau minta daftar akan kami sampaikan travel yang sudah berizin. Yang hadir ini yang berizin semua ini. yang berizin semua. Nah, itu kan bertanggung jawab. Yang terdaftar itu bertanggung jawab sekali terhadap tentang bepergian untuk penyelenggaraan ibadah umrah itu. Kemudian PIHK juga. PIHK itu penyelenggara ibadah haji khusus. Itu cuma 4 yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. 2 induk dan 2 cabang. Cuma segitu saja. Nah,
Kalau ada yang lain menawarkan yang lain itu di bawah kendali kami karena tidak ada terdaftar di sini di Kalimantan Tengah. Nah ini data yang kami sampaikan. Selanjutnya terkait dengan penerbangan, kami sangat mendukung sepenuhnya kalau bisa penerbangan itu secara langsung untuk meningkatkan transportasi bandara yang kita miliki. Kemarin waktu rapat evaluasi haji di Pemprov kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan haji reguler. Kita Kalimantan Tengah ini kota jamaah haji reguler itu 1612. Ada 5 kloter dan 3 tahun 2019, 2022, 2023 itu ikut Banjarmasin, ikut Samsudin Nur. Nah, sehingga jamaah reguler itu harus ke Banjarmasin. Akhirnya asrama haji yang ada pada kami itu tidak berfungsi. Padahal tahun ini dibangun lagi. Bangun lagi gedung asrama haji tambahan. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah ya untuk dikembalikan bandara asrama haji kita yang transit harus dikembalikan ke yang Antara. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa kembali ke Antara. Jadi kalau Antara itu kan masuk asrama haji di sini, kemudian berangkat ke Banjarmasin, tidak menginap di asrama haji Banjarmasin lagi, difungsikan di sini dan akan memberikan tambahan juga ekonomi daerah. Pengantaran jamaah haji, kadang-kadang yang mengantar jamaah haji itu 1 orang atau 2 orang yang mengantar 10 buah mobil. Jadi luar biasa itu dampaknya terhadap masyarakat yang ada di Palangkaraya, baik penginapan, orang jualan dan lain-lain, ya luar biasa lah. Kalau jamaah haji itu diantar cukup di sini di asrama haji Palangkaraya, akan ramai di Geobos itu akan ramai, kan begitu dampaknya untuk masyarakat. Jadi kami sangat memperjuangkan agar kembalilah asrama haji dan bandara kita menjadi bandara Antara, jangan transit lagi. 2 tahun terakhir ini yang transit itu ada dari Lamandau, dari Sukamara, nginap sebentar karena saking jauhnya pakai bis, nginap sebentar di sini lalu ke Banjarmasin. Nah, kalau di sini langsung kan di sini sudah naik pesawat langsung. Seperti beberapa tahun pernah dilakukan di sini, terakhir tahun 2018, 19 itu kembali 19 menjadi transit lagi. Mudah-mudahan 2024 akan kembali menjadi Antara di sini. Nah, kemudian terkait dengan pemberangkatan umrah. Nah, ini solusinya barangkali nanti di pihak maskapai penerbangan. Gimana maskapai penerbangan memberikan penjelasan kepada para travel yang ingin berangkat secara langsung, misalnya Garuda atau Lion atau Citylink yang berangkat dari sini langsung naik Garuda, misalnya kan di sini penerbangan Garuda itu rata-rata jam 7 ya, jam 7 pagi. Nah, nyambung di Jakarta itu jam 16 ya Bu ya. Ada 11.30, ada jam 16.30. Kan kalau memilih 16.30 masih nyambung, tidak nginap di Jakarta. Bisa juga. Atau juga ada yang lain dari pihak Lion juga yang lewat Kuala Namu atau lewat Jakarta yang tidak nginap bisa juga. Ya silakan nanti untuk memberikan penjelasan terkait dengan penerbangan yang ada pada maskapai baik Garuda ataupun Lion seperti itu. Barangkali sementara ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti bisa disimpulkan ya Pak ya, murah belum tentu amanah, betul Pak? Baik, karena kita membahas yang murah-murah ini Pak, boleh kita ke Kalan BI dulu untuk menyampaikan tanggapan dan pendapat atas apa yang kita bahas pada hari ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Pak Kepala Kanwil
Kemenak, Pak Nur Fahmi, Pak pimpinan Angkasa Pura, pimpinan maskapai penerbangan, dan pimpinan penyelenggara jasa ibadah umroh dan haji yang ada di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan keselamatan untuk bisa memikirkan hal-hal yang insya Allah positif bagi kemajuan ekonomi Kalimantan Tengah yang sama-sama kita cintai bersama. Saya dari Bank Indonesia merasa terhormat bisa berada di sini, karena mungkin Bapak Ibu juga akan menanyakan apa hubungannya Bank Indonesia dengan airport, dengan jasa penerbangan, dengan umroh dan seterusnya ya. Nah, kami ada hubungan dalam kaitan kami Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat concern untuk memajukan ekonomi di mana kami berada ya. Kami ada di Palangkaraya, ada di Kalteng, maka kami wajib mendukung berbagai upaya untuk memajukan ekonomi Kalimantan Tengah. Yang kedua, kami Bank Indonesia sangat bertanggung jawab untuk stabilitas harga atau yang disebut sebagai inflasi. Nah, inflasi sangat berkaitan dengan airport, dengan jasa penerbangan, dengan berbagai aktivitas ekonomi. Jadi kalau setiap bulan lebaran, menjelang liburan lebaran dan seterusnya itu kami BI deg-degan nih ya. Harga tiket luar biasa, pergerakannya liar ya. Hari ini jam 10 pagi 1,8, nanti sore 3,4 dan seterusnya. Angka menjadi luar biasa fluktuatif. Karena apa? Karena penerbangan dari Kalimantan Tengah ke berbagai wilayah sangat terbatas ya. Ini bisa kita maklumi dan ini harus kita sembuhkan, ya. Harus kita upayakan berbagai langkah supaya ini tidak kembali terjadi. Artinya semakin banyak pilihan penerbangan dari Kalimantan Tengah ke berbagai wilayah di tanah air maupun insya Allah bisa juga sampai ke kegiatan umroh dan haji ya. Nah ini kalau kita cerita perjalanan di belakangnya, memang dapat dimaklumi ya, kebetulan saya dari sebelum ke Kalimantan Tengah, saya dari Provinsi Jawa Barat dan sempat dekat dengan pengelola BIJB Kertajati yang juga menderita kesedihan karena sepinya bandara yang luar biasa. Bandara yang sangat besar dan mewah itu nyaris nggak ada penerbangan lah katakanlah. Maka yang dikejar adalah bagaimana umroh bisa lewat Kertajati. Jadi mirip-mirip seperti itu, dan kebetulan kemarin waktu saya dunas di Bandung, Kertajati juga pada masa pandemi ya, tahun 2020, tahun 2021. Nah, dengan masa pandemi, berbagai sektor ekonomi memang semuanya mendapatkan luka ya, luka akibat pukulan pandemi, dan luka yang dirasakan oleh maskapai penerbangan itu lukanya parah ya. Penerbangan, hotel itu lukanya parah semua, sehingga meskipun sekarang sudah tidak ada pandemi, sudah dilepas masa pandeminya, luka menganga atau bekas luka itu masih dirasakan oleh maskapai penerbangan ya. Dulu di Kertajati diceritakan bahwa Garuda sebenarnya sudah mulai bisa nih, tapi sebagian besar pesawatnya masih dirawat inap ya, masih dikembalikan ke semula supaya bisa ikut terbang ya. Nah, selidik punya selidik, kemungkinan besar setelah mereka si pesawat ini siap terbang, mungkin ya, nanti Garuda bisa cerita ya, untuk pemikiran internal Garuda tentu mencari jalur yang menguntungkan dulu ya, jalur yang gemuk-gemuk. Garuda Lion pasti akan memburu daerah-daerah di Jawa yang pasti ada penumpangnya. Nah, Citylink juga mungkin akan demikian. Nah, akibatnya Kalteng itu mungkin dapat yang versi belakangan mungkin. Nanti setelah ada yang pesawat baru lagi mungkin baru dipikirkan Kalteng. Nah ini yang juga harus kita perjuangkan nih, karena saya yakin kalau semua diserahkan kepada maskapai, serahkan kepada pengusaha, memang yang dipikirkan untung rugi ya. Nggak mau dia beroperasi di Palangka tapi rugi, kan manajernya bisa dicopot ya, nggak dapat bonus dan seterusnya. Maka dari itu harus ada pendekatan kebijakan ya, dukungan dari pemerintah. Saya sempat menyampaikan ke kawan yang dekat dengan Pak Presiden ya, untuk tolong hidupkan kembali maskapai di Kalimantan Tengah seperti sebelum pandemi aja. Ada Palangkaraya Jogja, Palangkaraya Semarang, Palangkaraya Solo, itu sudah lumayan ya. Yang tadi diceritakan Pak Kepala Dinas Perhubungan ya.
Nah sekarang itu kita masih minus, artinya dalam kondisi dibandingkan tahun 2019 mungkin lebih bagus situasinya di 2019 ya, dengan jalur penerbangan yang lebih beragam ya. Nah ini sama-sama perlu kita upayakan. Jadi kalau tadi ada ide mau umroh melalui Palangkaraya, sangat saya dukung, sangat kami dukung dari Bank Indonesia, karena saya bukan mendukung wah karena ini religi Islam, tidak seperti itu, tapi ini yang meramaikan bandara, ini meramaikan ekonomi yang ada di Kalimantan Tengah, dan juga ke depan akan berpotensi mengangkat ekonomi pendukung lainnya. Kalau ada pesawat ke Arab Saudi misalnya dari sini, kemungkinan ke depan bisa dititipi barang ekspor ya, mungkin kerajinan, makanan, apapun juga yang bisa laku dijual di Arab misalnya. Nah BI juga bertugas mengembangkan UMKM, dan tahun ini kami ditarget ada 1 UMKM yang ekspor. Baru ketemu 1, ekspornya berapa? 25 juta mungkin ya, karena tidak adanya maskapai penerbangan, itu pun ke Malaysia ya. Mungkin juga lewat titip dari penerbangan yang bukan berasal dari Palangkaraya langsung kemungkinan ya. Ini adalah masalah yang dihadapi Kalimantan Tengah, dan ini sama-sama perlu kita perjuangkan bersama, karena memang relatif penduduk kita sedikit, penduduk Palangkaraya paling maksimal hanya 400.000. Kemungkinan juga kalau maskapai penerbangan melihat mungkin apa sih potensinya Palangkaraya ya. Kalau potensi yang sejati sekarang dilihat mungkin tidak banyak kelihatan, tapi potensi yang nanti bisa dihidupkan kami meyakini akan bisa memenuhi sebuah flight dari Palangkaraya ke tempat lain yang tadi kami sebutkan ya. Nah dengan ketiadaan penerbangan yang lebih merata ke berbagai tempat di Indonesia ini juga menyebabkan akan menjadi sebab dari kemunduran masyarakat di Kalimantan Tengah juga. Kalau zaman dulu mungkin ada anak-anak lulusan SMA yang dengan semangat, oh saya akan masuk UGM, saya akan masuk Undip, saya akan masuk kampus-kampus di Jawa yang mungkin jalur penerbangannya gampang. Sekarang mungkin waduh nggak ada penerbangan ke Jogja nih, harus lewat Banjarmasin atau lewat Jakarta dan seterusnya. Mungkin itu mendiscourage semangat mereka untuk bersekolah di tempat-tempat yang dulunya dicita-citakan ya. Nah ini jadi kami mengetuk hati nanti kepada maskapai penerbangan, kalau memungkinkan ya mungkin kalau toh tidak untung-untung banget sepanjang break even mungkin bisa dibuka ya. Karena meskipun sekarang maskapai yang ada pun mungkin juga nampaknya pesawatnya udah yang giliran agak terakhir ya. Jadi saya sering naik dari Palangkaraya ke tempat lain ya, ke Jogja, ke Jakarta, delaynya sering banget ya. Jadi delaynya sering, bahkan karena seringnya lebih dari 2 jam sampai di transit nggak dapat pesawat lanjutannya, bahkan harus nginep di Jakarta. Saya tidak sebutkan maskapai, tapi itu hampir terjadi setiap naik pesawat itu selalu delay. Nah apakah dari ke Palangkaraya, ke Kalteng itu mendapat prioritas yang belakangan ya, setelah mungkin dari daerah mana baru masuk Palangkaraya. Saya nggak tahu perjalanan pergerakan si pesawat ini ya, tapi ini patut kita perhatikan ya, mungkin dengan maskapai yang sedikit minimal ketertiban waktunya terjaga. Nah syukur nanti bisa ditambah ya, tetap ditambah, itu saya kira kan berpotensi, karena sebagai contoh, karena saya warga Jogja, dan pada saat naik dari Palangkaraya ke Jogja dan pesawat di-delay serta penumpang yang jurusan Jogja diinapkan di hotel, ternyata jumlahnya lumayan banyak, puluhan penumpang juga. Itu pun yang kebetulan berangkat pada hari itu. Nah di Palangkaraya misalnya dan mungkin kota beberapa daerah terdekat, banyak orang-orang yang memang dipekerjakan di sini bukan asli Palangkaraya, dan itu sangat berpotensi untuk pengen pulang di hari Jumat, kembali hari Senin ya. Nah mungkin kalau ada pesawat Garuda di hari Jumat jam 4:30 sore, kemudian ada Senin pagi jam 6 atau jam 7 dari Jogja, orang masih berani untuk, mungkin pimpinan perbankan cukup banyak. Dan ini tidak hanya untuk melayani existing orang yang bekerja di Jogja, di Palangkaraya pada saat ini, tapi bisa kita hidupkan untuk membangkitkan wisata interlinkage antar Palangkaraya Jogja, Palangkaraya Solo, Palangkaraya Bali misalnya. Itu sudah ada jalur yang bisa langsung, selain juga berguna untuk kegiatan keagamaan, keumroh dan seterusnya. Ini bisa kita hidupkan dengan event-event wisata. Nah event wisata yang sekarang diperjuangkan oleh kawan-kawan dari Dinas Pariwisata
akan lebih terdukung ya dengan banyaknya para pengunjung yang berasal dari Kalimantan Tengah ya. Nah, kebetulan kami di BI juga sering bikin event yang luar biasa dan ternyata memang yang datang kebanyakan dari dalam Kalimantan Tengah ya. Jadi kita datangkan artis dengan bayaran ratusan juta, lapangan bola penuh, tapi ya kebanyakan orang Palangkaraya. Nggak ada yang dari wilayah lain karena perlu penerbangan yang lebih banyak ya. Nanti event olahraga mungkin yang datang dari asing sebagian yang namanya sudah tercatat. Nanti kalau kita hidupkan lagi misalnya fun run misalnya untuk apapun istilahnya yang bisa menggalang seluruh Indonesia, peserta akan terbatas karena penerbangannya yang terbatas. Nah, jadi saya sepakat bahwa kalau mau menambah penerbangan jangan takut rugi karena potensi ke depan pelan-pelan ya, kalau kita mau sabar insya Allah dari sisi kedinasan pemerintah daerah yang lain, pariwisata dan sebagainya bisa membantu menghidupkan agar jumlah penumpang stabil. Minimal menciptakan event-event lokakarya, seminar, rapat-rapat di Kalimantan Tengah misalnya. Ini kalau tidak dipaksakan nggak pernah terjadi ya. Nah, nanti 2 hari lagi kami mengundang teman-teman dari seluruh Kalimantan, dari Kalsel, Kalbar, Kaltara, dan Kaltim rapat di Palangkaraya. Ini sebuah hal yang jarang terjadi. Biasanya kami orang Kalimantan rapatnya di Surabaya atau Jakarta. Bukan karena pengen kabur ke Jawa, tapi harga tiketnya lebih murah. Langsung Palangkaraya Surabaya, Palangkaraya Jakarta, dibanding kita rapat di Balikpapan. Dari Palangkaraya hanya 1 pesawat naik wing, tiketnya sangat mahal 1,9, kalau bawa stick golf tambah lagi 900.000, jadinya jatuhnya bisa 3 juta. Nah, ini hal yang terjadi di lapangan dan ini harus kita sama-sama carikan solusi, Pak. Jadi entah untuk kegiatan wisata religi, kegiatan umroh maupun nanti image kita bangkitkan di Kalimantan Tengah. Kebetulan juga saya melihat hotel-hotel di Palangkaraya, bahkan Pangkalan pun punya hotel yang sudah setaraf dengan hotel di Jakarta, ada Mercure di sana. Dan saya pernah dinas 15 tahun lalu di Banjarmasin, pernah juga ke Palangkaraya yang ada hanya hotel Dandang Tingan ya. Nah, sekarang udah lumayan ada Swiss Bell, artinya ada kemajuan dalam konteks akomodasi. Nah, pesawat atau kemajuan penerbangan ini mari kita pacu bersama dan nanti kita akan dukung untuk menghidupkan jalur-jalur penerbangan yang sudah nanti terbuka. Nah, dalam konteks ini saya meyakini teori dari ahli ekonomi yang namanya Jean-Baptiste C mengatakan bahwa supply creates its own demand. Jadi pasokan itu akan menciptakan penawarannya sendiri. Jadi misalnya nanti cobalah buka penerbangan Garuda setiap Jumat jam 16.30, misalnya penumpang pertama masih sepi, tapi saya yakin ke depan akan makin banyak dan akan menciptakan pasar sendiri. Itu yang kami yakini karena kalau tidak ada pasarnya, orang tidak akan berpikir akan belanja di situ ya. Jadi ada flightnya, insya Allah penumpang akan mengikuti. Nanti cita-cita dari Angkasa Pura II yang tadi okupasinya masih 40% ya, dari 5 baru 2.100 per hari, itu pun yang banyak datang ke sini dari Palangkaraya. Saya kira itu Pak, jadi intinya kami mendukung apapun juga untuk meramaikan bandara dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Kalteng. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Di sini kata kuncinya saya dapat untuk menambah penerbangan, ya Pak ya. Untuk menambah penerbangan pastinya kita langsung saja bertanya kepada para penyedia sarana. Nah, baik kita akan terlebih dahulu bertanya kepada perwakilan dari maskapai Garuda Airlines untuk bisa memberikan tanggapan dan pendapat atas apa yang tadi disampaikan oleh Pak. Ya baik, terima kasih, silakan Ibu. Selamat siang Pak Kadis, juga Pak EJM AP dari Kemenak, Pak Narfahmi dan Pak Rafiq Saleh dari pimpinan BI, juga rekan-rekan dari agent dan dari maskapai. Baik, saya menanggapi dari untuk penambahan rute. Penambahan rute itu sangat-sangat possible selama kajian bisnisnya masuk. Terlebih dahulu biasanya kita melakukan kajian bisnis kalau memang masuk seperti rute yang sudah jalan untuk market umroh.
Yang sudah jalan seperti Banjarmasin Jeddah itu ada langsung. Kemudian untuk rute yang sudah berjalan Ujung Pandang Jeddah, Jogja Jeddah itu sudah ada. Tidak menutup kemungkinan nanti dari Palangkaraya itu memungkinkan Palangkaraya Jeddah kalau memang kajian bisnis dan marketnya memenuhi. Begitu Pak. Nah kemudian untuk rute-rute di luar market umroh seperti untuk tahun 2024 Pak, sementara sekarang kan memang COVID really hard, hit us banget. Jadi dari maskapai kita total flight carrier-nya itu ada 149, yang tersisa terakhir di ujung pandemi itu hanya 42 fleet Pak. Nah sekarang sedikit demi sedikit udah dikembalikan, udah bertambah. Sekarang sudah di angka 80 menuju beberapa bulan ke depan masuk ke angka 90. Sedikit demi sedikit dan akhirnya 2024 untuk Palangkaraya sementara hanya penambahan jadi daily. Jadi nanti di Sabtu biasanya tidak ada, nanti ada Pak. Sabtu dan Minggu. Iya betul Pak. Palangkaraya Jakarta masih di jam 7, kemudian dari Jakarta Palangkaraya aja siang. Memang itu untuk mengakomodir umroh juga Pak. Bisa di hari yang sama. Jadi Palangkaraya Jakarta yang seperti yang sudah kita garap sekarang, Palangkaraya Jakarta itu jam 7, landing jam 8.55, terbang kembali 11.30 atau jam 16.30. Begitu juga untuk kepulangan. Kenapa itu siang dari Jakarta itu jam 14.55? Karena landing dari Jeddah itu pagi jam 9.30. Jadi mengakomodir untuk berangkat dan kepulangan, jadi tidak perlu menginap di Jakarta. Begitu Pak. Itu saja bisa kita sampaikan dari airline. Untuk yang lain rute-rute tambahan pasti kita lakukan dulu kajian bisnis. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mohon izin, selain kajian bisnis, saya mau tahu juga apalagi yang perlu dipertimbangkan untuk penambahan armada. Boleh dibantu diberikan tanggapan untuk dari maskapai Lion Airlines ya Pak ya. Disilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak kepada Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Pak Kadisub dan Pak IGM, rekan-rekan Garuda dan rekan-rekan agen travel umroh dan rekan-rekan tamu yang lainnya. Izin Pak menyampaikan kami dari Lion Air Group pengalaman tahun 2019, awal tahun 2019 kami terbang langsung dari Palangkaraya menuju Madinah dengan transit di proses CIQ di Medan dan pengisian bahan bakar itu di Trivandrum, India. Dengan waktu itu pada saat itu kita memakai pesawat 737 Max dan 737-900ER. Nah, untuk tahun ini atau tahun depan bagi para rekan-rekan pimpinan travel agent umroh, apabila memang ada request terbang kembali mau direct dari Palangkaraya ke Madinah, kami kebetulan izin rutenya hanya ke Madinah, nanti kepulangan dari Jeddah. Kami dari Lion Air Group siap untuk menampung dan terbang kembali apabila ada permintaan dari rekan-rekan agen umroh yang ada di Palangkaraya. Itu pertama. Kemudian untuk domestik, sebetulnya izin Pak, market kita ini tidur Pak. Market yang dulu sebelum COVID dan sekarang, saat ini memang masyarakat lebih selektif untuk bepergian dengan penerbangan. Karena memang satu masih melihat situasi kondisi pasca pandemi. Karena masyarakat kita di sini Pak masih banyak mengatakan syarat penerbangan apakah masih berlaku, sekarang harus vaksin berapa, masih banyak yang seperti itu, sehingga kami pikir wah ini memang masyarakat masih banyak yang harus belum tahu kalau sekarang sudah endemi dan sudah untuk terbang tidak memakai syarat-syarat penerbangan kembali. Nah ini yang terus kami kaji dan terus kami gali Pak sebetulnya untuk membangkitkan masyarakat ini untuk bepergian kembali dengan penerbangan. Untuk domestic flight mungkin Pak Ijim juga sudah tahu, kami memang berencana dalam waktu dekat ini
Insya Allah kalau tidak ada hambatan dan rintangan, kami akan terbang kembali ke Jogja. Itu dengan maskapai rencananya itu Batik Air. Terus juga kami akan menambah rute penerbangan itu ke Surabaya dan ke Jakarta, yaitu dengan memasukkan Super Airjet ke Palangkaraya. Saat ini kan di Palangkaraya belum ada Super Airjet. Insya Allah dalam waktu dekat, saat ini kami lagi mengurus segala administrasi untuk segera terbang Super Airjet ke Palangkaraya. Planning kami sih Pak, nanti di bulan Oktober Super Airjet akan terbang ke sini. Nanti mana akan kami lihat potensi mana dulu, apakah Jakarta dulu atau Surabaya, tergantung nanti izin rutenya Pak Ijim yang keluar lebih dahulu. Untuk untuk intra Kalimantan Pak, ini intra Kalimantan ini marketnya ada Pak. Cuman memang saat ini kami ada punya keterbatasan di pesawat kami pasca pandemi berkurang, ini belum lagi. Jika memang nanti tidak menutup kemungkinan Pak, kami akan hidupkan kembali intra Kalimantan yang dulu pernah kami buka, yaitu Banjarmasin Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun. Nah di Pangkalan Bun sendiri Pak izin, kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kadisub. Apabila sudah dilakukan overlay, Super Airjet berencana terbang langsung ke Pangkalan Bun. Itu untuk mengakomodir yang rencananya kami akan hubungkan untuk membuka poros wisata yang ada di Bali ke Pangkalan Bun. Nah apabila itu semua sudah terjadi, insya Allah jika tidak ada kendala, kami Super Airjet siap untuk terbang ke Pangkalan Bun. Demikian untuk update terakhir dari kami di Lion Air Group. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kita bisa yang bisa terwujud. Salam. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Untuk dibangkitkan kembali dari Palangkaraya ke Madinah ya Pak ya. Nah itu adalah suatu kabar bahagia bagi agen-agen travel umroh yang ada di Palangkaraya. Nah mohon izin saya ingin mendengarkan tanggapan dan pendapat dari salah satu perwakilan dari travel agent umroh. Apa ada yang berkenan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapannya sedikit saja? Silahkan Ibu sedikit saja untuk memberikan tanggapan dan pendapat atas apa yang kita diskusikan pada dari siang sampai sore hari ini. Baik, izin saya berdiri. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan saya Tia Wiyatno. Kalau mungkin kenal Bapak Bramantio Wiyatno dulu di Bandara Cilikriwut. Bapak saya dulu di navigasi udara. Kebetulan saya juga bergerak di bidang travel agent dan baru merambah umroh. Di tahun ini izinnya untuk cabang baru keluar setelah pengajuan setahun penuh Bapak. Terima kasih sekali akhirnya sudah di ACC. Ya. Di Barama Intercity sampai sejauh ini kebetulan ownernya adalah Ketua Asita Kalteng. Alhamdulillah kolaborasinya dengan berbagai sektor sudah cukup baik. Kemudian memang pandemi itu sangat menampar banyak pihak, terutama pihak pariwisata. Hidup segan mati tak mau. Alhamdulillah Barama masih tetap bisa berdiri di usia 22 tahun. Begitu. Jadi kalau untuk umroh saya masih newbie, masih newcomer. Untuk travel patternnya juga saya lihat masih memang agak ngos-ngosan mungkin dari segi bisnis. Jadi
kalau dari saya tidak terlalu banyak tanggapan, hanya saja mudah-mudahan di 2024 bisa membawa angin segar untuk perekonomian Kalimantan Tengah. Mungkin itu saja dari saya Pak, terima kasih. Baik. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita beri aplaus untuk acara kita pada sore hari ini. Baik, dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dari acara hari ini yang berlangsung dari tadi siang sampai dengan sore hari ini. Sebelum menutup acara, izinkan saya sedikit berpantun untuk Bapak Ibu, boleh? Sore hari makanku ini dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara hari ini, sampai berjumpa di lain hari. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.